Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ningrum Amalia Putri dengan NIM 2105115010005. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Baiklah, kepada teman-teman dan ibu dosen sekalian, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul teori postkolonial, sebagaimana dengan materi saya sebelumnya yang telah saya bawakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil materi saya, yaitu teori postkolonial. Postkolonial menunjukkan bahwa yang disebut sebagai dunia ketiga tidaklah seragam. Ada heterogenitas baik karena wilayah, manusianya, dan kulturnya. Ia juga menunjukkan bahwa ada resistensi tertentu dari timur kepada barat. Salah satu bentuk yang sangat terkenal adalah apa yang disebut subaltern oleh Spivak. Intinya, postkolonial menyediakan kerangka untuk mendestabilisasi bahwa ada asumsi tersembunyi atau inherent assumption yang melekat dalam pemikiran barat yang selama ini selalu mengklaim dirinya sebagai kebenaran tertinggi dan juga universal. Teori postkolonial dikembangkan secara grounded dengan mengangkat berbagai bukti real hasil kolonialisme baik secara fisik, politis maupun kultur. Lahir pada paruh kedua abad ke-20 sering disebut sebagai metode dekonstruktif terhadap model berpikir dualis atau binar. Meskipun mereka yang mengaku sebagai ahli dengan perspektif postkolonial tidak benar-benar mampu lepas dari gerak ini. Model berpikir dualis yang mengendap dalam ilmu pengetahuan barat, terutama dalam kajian masalah timur atau orientalism, senantiasa menempatkan kedudukan barat, penjajah, pengamat, dan subjek memiliki posisi yang unggul dibandingkan dengan timur. Timur adalah terjajah, orang luar, objek yang diceritakan, dan seterusnya. Orang barat modern merasa mereka berbeda dengan orang timur yang dipandang irasional, emosional, dan kurang beradab. Misalnya, dalam politik disebut dengan despotis timur. Termasuk pada sisi kultur. Postkolonial berorientasi pada terwujudnya tata hubungan dunia yang baru di masa depan. Postkolonial merupakan teori yang berasumsikan dan sekaligus mengeksplor perbedaan fundamental antara negara penjajah dan negara terjajah dalam menyikapi arah perkembangan kebudayaannya. Teori ini diterapkan untuk mengkaji karakter budaya yang lahir terutama pada negara-negara dunia ketiga atau negara bekas jajahan pada dekade setelah penjajahan berakhir. Postkolonial dapat pula dipandang sebagai ancaman teoritis untuk mendekonstruksi pandangan kaum kolonialis barat, disebut dengan kaum orientalis, yang merendahkan timur atau masyarakat jajahannya. Secara tegas, Edward Said menyebut bahwa teori-teori yang dihasilkan barat tidaklah netral dan objektif. Teori tersebut sengaja didesain sebagai sebuah rekayasa sosial budaya demi kepentingan dan kekuasaan mereka. Edward Said membongkar kekerasan epistemologi barat terhadap timur ini dengan menunjukkan adanya bias kepentingan dan power yang terkandung dalam berbagai teori yang disusun kaum kolonialis dan orientalis. Kalangan ilmuwan zaman penjajahan bersikap kurang kritis, dan banyak yang mengandalkan pada catatan-catatan tentara dan staf yang tidak memiliki metodologi yang netral. Satu contohnya adalah pandangan negatif Weber terhadap agama timur termasuk Islam, meskipun ia mengakui bahwa teorinya tersebut belum memadai secara ilmiah. Saat ini kita bisa melihat betapa pemikiran kolonial, khususnya orientalisme, telah menciptakan sejarah pahit menyangkut hubungan Eropa dan Asia Afrika.
berpikir timur yang dianggap tidak selaras dan sederajat dengan mereka. Epistemologi orientalis memposisikan dirinya sebagai subjek atau self, sementara yang lain adalah objek atau the other, sampai dengan akhir abad ke-20 pun saat penjajahan telah lama berakhir. Alih-alih menyesal dengan perbuatannya, pemikir kolonial masih tetap merendahkan Timur untuk menunjukkan borok-borok semua. Sesungguhnya, wacana postkolonial telah muncul pada era penjajahan. Namun, teori postkolonial mewujudkan untuk kultur masyarakat terjajah menurut postkolonial. Hasil dari bekerja dalam marxisme selama lebih dari 3 abad sangat banyak dan beragam. Melalui perspektif postkolonial lah, semua dampak buruk tersebut bisa terungkap. Dampak tersebut tidak hanya berbagai penderitaan fisik dan batin sepanjang berlangsungnya penjajahan. Namun, sampai dengan saat ini, setelah lebih dari setengah abad penjajahan berakhir, dampak-dampak tersebut hanya kelihatan setelah menggunakan kacamata teori postkolonial. Satu bentuk lain adalah sebagaimana diangkat salah seorang tokoh postkolonial, yaitu Gayatri Spivak, yang paling terkenal dengan konsep subaltern. Subaltern adalah sebutan untuk seluruh subjek yang tertekan, lemah, dan marginal. Mereka adalah kaum terjajah yang inferior dan bisu. Dari fenomena subaltern, Spivak berhasil menunjukkan bahwa dalam kolonialisme tidak hanya terjadi penaklukan fisik, namun juga penaklukan pikiran, jiwa, dan budaya. Yang paling terkenal dengan konsep subaltern. Subaltern adalah sebutan untuk seluruh subjek yang tertekan, lemah, dan marginal. Mereka adalah kaum terjajah yang inferior dan bisu. Dari fenomena subaltern, Spivak berhasil menunjukkan bahwa dalam kolonialisme tidak hanya terjadi penaklukan fisik, namun juga penaklukan pikiran, jiwa, dan budaya. Malangnya, cara berpikir kolonialis atau barat atau orientalis diadopsi pula oleh sebagian masyarakat timur, yang sayangnya adalah para elit. Mereka menelan berbagai ilmu kolonial tanpa mengunyahnya. Salah satu agennya adalah universitas dengan semua sivitas akademikanya. Barat dengan cerdik mencetak agen-agen sendiri di timur, yang tanpa sadar misalnya melakukan mimikri. Mereka menjadi kaum yang tergantung dan mengagungkan barat intelektual dan cara berpikir barat. Ketika berbicara, mereka lebih menunjukkan suara berat daripada kepentingan mereka sendiri. Untuk mengatasi ini, menurut Spivak, dibutuhkan transformasi epistemologis dengan mengganti imperialisme pemikiran tersebut. Dari buku Hobsbawm dan Ranger berjudul The Invention of Tradition, yang merupakan kumpulan artikel berkenaan dengan konstruksi simbol dan tradisi seremonial pada abad lalu, terutama yang dijalankan oleh Inggris atau British, yang diperlihatkan temuan baru yang menolak perspektif kehebatan Barat. Tradisi Scottish Highland yang dipraktekkan tahun 1730 yang disebut dengan pola petak-petak kaum, dianggap sebagai temuan abad ke-19. Salah satu tokoh teori postkolonial adalah Edward Said. Ia adalah seorang kritikus sastra terkemuka dan pembela HAM yang lantang. Dia dilahirkan di Palestina pada tahun 1935, namun kemudian ia mengungsi ke Mesir dan menjadi imigran di Amerika. Hidup di tengah meluapnya semangat kebencian rasis di Amerika Serikat, bahkan orang-orang konservatif sayap kanan sempat membakar kantornya. Said pun belajar menghadapi posisi dan menulis suasana ketidakadilan yang berlangsung di sekitarnya. Orientalisme adalah tulisan tesis akademis yang ditulis Said pada tahun 1978. Ia menyingkap sejumlah isu penting mengenai imperialisme, keterbelakangan, dan kebudayaan. Tulisan ini memberikan sumbangan penting bagi terciptanya perdebatan kontemporer tentang orientalisme, analisis wacana, politik, pembangkakan, dan teori postkolonial. Ia beranggapan bahwa budaya Eropa memperoleh kekuatan dan identitasnya dengan cara menyadarkan diri kepada dunia timur sebagai pelindung, bahkan diri yang tersembunyi timur adalah suatu ide yang mempunyai sejarah dan tradisi berpikir, perlambang dan perbendaharaan bahasa yang telah memberikan pada